terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah usai. Ribuan jemaah yang berangkat melalui embarkasi Makassar telah kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima. Kini saatnya melakukan evaluasi, melihat berbagai capaian, tantangan, serta langkah perbaikan agar pelayanan haji di masa mendatang semakin optimal. Seperti apa penyelenggaraan haji tahun ini? Apakah tergolong berjalan dengan baik? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Iqbal Ismail selaku Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Pak Iqbal, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, baik, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik, Pak, kita ingin berbicara mengenai pelaksanaan ibadah haji terutama di tahun ini 2026. Menurut Anda sebagai Kepala Kanwil, bagaimana kemudian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pak? Alhamdulillah, ini pelaksanaan ibadah haji yang pertama ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya kurang lebih 79 tahun dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan menurut kami dan hasil survei dan hasil penilaian dari jamaah yang berangkat kemarin, pelaksanaan haji tahun ini sangat-sangat memuaskan ya. Dan begitu pula kami memantau, melihat dari medsos, sangat-sangat jarang komplain, pengaduan dari jemaah itu sendiri. Padahal sekarang kan sudah era bebas ya. Apabila mereka mendapatkan layanan yang kurang baik, baik di daerah, embarkasi maupun di luar negeri, itu pasti mereka bisa langsung mengkomplain lewat medsos masing-masing, atau ada kawal haji, ada link kami yaitu kawal haji, mereka bisa mengadu di situ. Tetapi alhamdulillah dari semuanya kami lihat sangat kurang, itu berarti sangat memuaskan. Begitu jemaah tiba di asrama haji, kami nanya, ya mereka luar biasa. Luar biasa, Pak ya. Untuk saat ini kemarin pelaksanaan ibadah haji ada berapa kloter dan berapa jemaah, Pak, yang berangkat? Jadi untuk embarkasi Makassar yang jumlah kloter ya 43 dari 8 provinsi. 8 provinsi itu adalah Sulsel sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dan jumlah yang kami berangkatkan sebanyak 17.258 ya, 258. Ya, jadi 43 kloter dan jemaahnya sebanyak 16.258 ya. Kabarnya Pak ada yang wafat di Tanah Suci, Pak. Berarti yang pulang ada berapa, Pak? Ya, untuk jemaah yang meninggal dari embarkasi Makassar sebanyak 39 orang yang wafat di Madinah maupun di Mekah, dan 1 jemaah yang meninggal di tanah air sebelum berangkat. Dan yang masih dirawat sampai saat ini tinggal 4 orang di Mekah, yaitu dari Papua Barat, Papua dan Sulawesi Tenggara 2 jemaah. Baik, Bapak, ketika kita menyebutkan mengenai perjalanan ibadah haji, tentunya prosesnya sangat panjang, Pak ya, sangat panjang seperti itu. Apa kendala yang biasanya dihadapi oleh para petugas, terutama dari PPIH, Pak? Ya, kita ketahui bersama bahwa jemaah haji yang kita berangkatkan ini adalah jemaah haji yang sudah mendaftar 15 tahun lalu. Jadi kendala yang kami hadapi di lapangan, yang pertama yaitu mencari jemaah. Begitu kotanya masuk, jemaahnya masuk, nama-nama kami terima dari pusat, kami mencari jemaah yang 15 tahun lalu itu mendaftar. Ya kadang ya cepat kami dapat,
Ya kadang ya kami susah mencari karena alamat rumahnya, kita ke rumahnya sesuai pada saat 15 tahun dia mendaftar sudah tidak ada, tanya RT sudah tidak tahu juga, jadi banyak masalah di lapangan. Itu kendala pertama pada saat untuk menyampaikan informasi kepada jemaah bahwa mereka masuk di dalam pemberangkatan tahun berjalan. Yang kedua, karena ini sudah 15 tahun yang lalu jemaah kita mendaftar, berarti jemaah-jemaah yang umur 60-an pada saat itu dia mendaftar berarti umurnya sudah 75 ya. Artinya jemaah-jemaah lansia ya kemarin kurang lebih 35% jemaah lansia yang kita berangkatkan. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan. Belum lagi dengan terbatasnya waktu dalam proses dokumen jemaah, persiapan dokumen jemaah, baik itu paspornya, baik itu biovisanya, baik itu proses pemeriksaan kesehatan dan proses istitaah kesehatan. Nah, itulah banyak kami hadapi tantangan demikian. Nah, kadang juga ada jemaah yang sudah diperiksa, ternyata hasil pemeriksaannya tidak istitaah. Nah, disinilah ada rasa ibah dan kasihan ya, jemaah ini sudah lama mendaftar, ternyata pada saat pemeriksaan istitaah kesehatan tidak istitaah. Nah, kami menyampaikan bahwa silakan karena Bapak Ibu tidak istitaah kesehatan berarti tidak bisa melunasi. Nah, silakan dialihkan, dilimpahkan porsinya di anaknya. Nah, kadang kalau menurut kami masih bisa disembuhkan di tahun-tahun berikutnya, kadang ya kami anjurkan untuk penyembuhan dulu kesehatannya. Nanti sudah layak terbang baru kami berangkatkan. Menarik sekali Bapak, kendala-kendala, tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya baru dengar nih bahwa ternyata panitia harus datang satu-satu ya ke rumah calon jemaah haji ketika kemudian untuk diberitahukan mereka sudah masuk dalam daftar pemberangkatan, dan ini kemudian sisi-sisi yang jarang kita dengar Pak, dan kita sudah dengar langsung dari Kepala Kanwil. Pak, lantas bagaimana kemudian evaluasi terhadap transportasi dan juga akomodasi Pak terkait dengan perjalanan ibadah haji tahun ini? Jadi layanan transportasi dan akomodasi itu ada dua. Layanan akomodasi transportasi dalam negeri dan layanan transportasi akomodasi luar negeri. Kalau layanan transportasi dalam negeri itu di dalam undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dari daerah menuju ke embarkasi. Terus akomodasi di asrama haji kami yang siapkan. Nah, untuk akomodasi di luar negeri, alhamdulillah sudah sangat-sangat bagus kemarin. Malah sampai ada jemaah kami yang menempati hotel bintang 5 ya. Selama ini kita tahu bahwa yang tempati hotel bintang 5 adalah Haji Plus. Kemarin malah ya banyak jemaah kami yang menempati hotel bintang 5 pada saat di Madinah ya. Di Madinah memang banyak hotel-hotel yang dekat di Masjid Nabawi ya, yang ditempatkan oleh jemaah di situ. Begitu pula transportasi. Bus salawat itu 24 jam standby untuk mengantar jemaah ke Masjidil Haram. Jadi kami belum pernah dengar keluhan ya ke jemaah terkait dengan akomodasi dan transportasi di Arab Saudi, malah sangat bagus. Demikian. Baik, untuk akomodasinya Pak, jaraknya itu seperti apa? Kalau di Madinah tidak ada hotel yang lebih dari 700 meter. Kalau di Madinah ya sangat dekat. Kalau di Mekah, kalau jaraknya ya ada yang 5 km, ada yang 6 km. Tetapi itu kami sampaikan tadi, layanan transportasinya standby 24 jam. Standby 24 jam Pak ya. Kita tadi sudah membahas mengenai pelayanan transportasi dan juga akomodasi. Kita juga akan membahas Pak mengenai bagaimana kemudian pelayanan konsumsi dan juga kesehatan jemaah. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya.
gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Iqbal Ismail selaku Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Bapak tadi sempat terpotong pertanyaan saya terkait bagaimana kemudian evaluasi terkhusus untuk pelayanan konsumsi dan kesehatan jemaah. Kalau layanan konsumsi, kalau di asrama haji kami saksikan sendiri, alhamdulillah tidak ada masalah dan kendala yang berarti. Begitu pula layanan konsumsi di Arab Saudi, kami mengikuti, memantau lewat dari KBU petugas kloter. Di saat mereka bertugas di sana, kami bertanya dan alhamdulillah tidak ada kendala juga. Nah, kami buktikan pada saat jemaah haji datang di embarkasi pulang ke tanah air, kami bertanya masalah itu semua, baik itu konsumsi, transportasi, akomodasi di sana. Mereka mengatakan tidak ada kendala dan sangat-sangat puas. Jadi itu pun menurut survei dari Ijen, Inspektur Jenderal kami, ya sementara ini kepuasan jemaah yang hasil survei mereka itu 99%. Nah, kami menunggu sampai saat ini kepuasan jemaah dari hasil survei BPS. Nah, inilah yang paling penting karena BPS adalah badan tersendiri yang melaksanakan survei kepuasan jemaah baik di tanah air maupun di luar negeri. Untuk survei BPS ini biasanya keluar kapan, Pak? Ya dalam waktu dekat lah, dalam waktu dekat. Kami juga menunggu terus ini. Mudah-mudahan keluar dalam waktu dekat. Baik, tadi Anda katakan bahwa pelaksanaan ibadah tahun ini kurang lebih ada 35% jemaah lansia ya Pak ya. Lantas bagaimana pelayanan bagi jemaah lansia dan juga penyandang disabilitas untuk tahun ini Pak? Ya dari awal pada saat jemaah menginformasikan bahwa mereka siap berangkat dan setelah di pemeriksaan istita'ah layak terbang, kami sudah menyampaikan bahwa bagi jemaah lansia yang tidak kuat jalan silakan membawa kursi roda. Nah, bila tidak membawa kursi roda, setiba mereka di embarkasi kami siapkan. Jadi kami sudah menyiapkan kursi roda di asrama haji itu kurang lebih 50 untuk mengantisipasi jemaah-jemaah yang tidak kuat jalan. Nah, layanan kami untuk lansia dan disabilitas di asrama haji sangat-sangat bagus. Karena pada saat pemeriksaan di Aula Arafah itu kami pisahkan ya jemaah haji yang sehat dengan jemaah haji yang lansia. Kami prioritaskan jemaah-jemaah kita, jemaah yang lansia, jadi mereka tinggal di belakang. Petugas kami, petugas layanan kami yang datang ke mereka. Petugas akomodasi datang ke lansia. Petugas pembagian gelang ke lansia, petugas pembagian living cost. Jadi petugas kami yang datang ke tempat lansia. Mereka tidak ikut antri bersama dengan jemaah lainnya. Begitu pula pada saat menuju ke Wisma setelah hasil pemeriksaan selesai, ada petugas kami yang khusus mendorong membawa ke mobil golf bawa ke hotel masing-masing. Nah, tiba di bandara begitu juga ada petugas kami yang siap mendampingi dan mendorong jemaah sampai menuju ke hotel, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Nah, makanya di awal juga ada program pemerintah prioritas lansia. Ya, jadi karena kami tahu bahwa jemaah Indonesia itu lama waiting listnya, lama daftar tunggunya, makanya pemerintah sampai saat ini masih membagi pembagian kota itu khusus ada prioritas lansia sebanyak 5%.
Jadi lansia memang diprioritaskan ya Pak ya, baik itu untuk Diprioritaskan. kuota pendaftarannya tersendiri dan juga bahkan ketika sudah masuk di Aula Arafah di Asrama Haji Sudiang juga diprioritaskan seperti itu. Itu untuk jemaah calon haji lansia. Betul. Untuk jemaah calon haji yang produktif Pak, dengar-dengar juga ada layanan one stop service Pak ya, langsung di Aula Arafah, itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi program layanan one stop service itu yang dimana layanan itu terbagi di awal, terbagi di klinik, terus ada di aula pemberangkatan. Kemarin semua layanan kami satukan di aula penerimaan. Jadi semua kebutuhan pemberian yang akan kami berikan ke jemaah itu di dalam satu aula penerimaan. Jadi itu tadi akomodasi, pemberian akomodasi, pemberian living cost, paspor apa semua itu di satu tempat. Ini memang apakah evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya banyak jemaah yang kelelahan sehingga kemudian tahun ini diterapkan one stop service atau seperti apa Pak? Ya betul, dari 3 tahun lalu one stop service ini kami laksanakan. Kenapa? Karena dari hasil evaluasi kegiatan sebelumnya pada saat sudah di awal itu, pada saat kita sudah berikan akomodasi terus Gilang, jamaah itu didorong lagi ke klinik. Nah, mulai tahun 2023 jamaah petugas-petugas klinik kesehatan yang kami tarik ke aula. Jadi mereka yang memeriksa di aula. Begitu juga pembagian paspor, begitu juga pembagian living cost. Kami semua narik di satu tempat dan teman-teman petugas memberikan layanannya di satu tempat. Ya, dan jadi alhamdulillah semakin ditarik dapat ya, Pak? dapat mengurangi waktu yang kemarin sebelumnya itu kurang lebih 4,5 jam layanan semua itu. Tahun kemarin itu bisa sampai 1 jam 45 menit Hampir sudah dipangkas selesai. setengahnya Pak ya? Iya sebetulnya? betul. Baik, Anda juga tadi katakan bahwa petugas-petugas kemudian mendampingi baik itu jemaah calon haji lansia dan juga jemaah yang produktif lainnya. Lantas bagaimana, seberapa penting peran petugas kloter dalam perjalanan ibadah haji 2026 ini? Ya, dalam satu kloter itu jumlah jemaah 387. Dan dalam satu kloter petugas kami hanya 4. Yang pertama ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter dan perawat. Ditambah lagi petugas haji daerah 2. Jadi 6 ya. Nah, untuk melayani 387 ya dengan personil kami 6 orang di situ, ya ini tidak mungkin bisa melayani semaksimal mungkin untuk melayani person per person jemaah. Nah, makanya dalam struktur kloter itu ada juga ketua rombongan, ada ketua regu. Ketua rombongan melayani jemaahnya kurang lebih 45, ketua regu melayani jemaah kurang lebih 11. Nah, inilah struktur kloter. Nah, di dalam pelayanan jemaah kita senantiasa berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan untuk dapat informasi terkait dengan keluhan atau kebutuhan dari jamaah itu. Karena jamaah petugas kita hanya 4, ya di saat ada jamaah yang membutuhkan kesehatan, ya tim dokter kami ke sana. Ada jamaah yang membutuhkan bimbingan ibadah, tim kami ke sana. Tapi semua ini dengan 6 petugas kami rasa belum maksimal. Hanya permasalahan yang ada, kota petugas itu dibatasi oleh pemerintah Saudi. Kemarin diberikan hanya 2% dari jumlah jemaah. Makanya belum lagi dengan petugas PPH Arab Saudi yang bertugas di Saudi. Jadi selain petugas kloter kami siapkan, ada juga petugas Arab Saudi. Jadi kita rekrut, kemarin alhamdulillah ada peningkatan dari TNI Polri, karena untuk mengantisipasi itu tadi, lansia itu. Jadi petugas kami kalau ada jemaah yang tidak bisa jalan atau sudah capek di perjalanan, ya petugas kami siap menggendong jemaah tersebut. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi memang para petugas kloter seperti itu dari PPIH juga memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para jemaahnya. Walaupun memang tadi ada kendala-kendala seperti misalnya jumlahnya Pak ya, tapi itu kemudian bisa teratasi seiring berjalannya waktu. Kita masih akan ngobrol banyak Pak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, namun kita jeda sejenak. Saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Iqbal Ismail selaku Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Bapak, di segmen terakhir ini kita boleh main game sedikit Pak ya? Boleh. Nah, di games interaktif ini saya akan memberikan satu pertanyaan. Bapak boleh jawab dengan skalanya. Jadi semakin baik itu Bapak bisa semakin tinggi nilainya Pak ya. Oke, yang pertama. Seberapa puas terhadap penyelenggaraan haji 2026? 8,5 dah. Ya. Seberapa siap jemaah haji Sulsel sebelum berangkat? 8. 8. Seberapa efektif pelaksanaan manasik? Manasik 9. Seberapa baik koordinasi antar petugas? Ya 8,5. Seberapa optimistis pelayanan haji Indonesia akan semakin baik? 9 kalau. 9, baik. Nah selanjutnya Pak, saya akan memberikan satu pernyataan. Bapak boleh lanjutkan Pak ya? Boleh. Evaluasi terbesar haji tahun ini adalah? Layanan dalam negeri. Hal yang paling membanggakan dari jemaah Sulsel adalah? Pakaian bling-bling. Oke, selanjutnya pelayanan haji ke depan harus semakin maksimal dan berbenah diri. luar biasa. Pesan utama bagi calon jemaah adalah? Luruskan niat untuk beribadah. Harapan saya untuk penyelenggaraan haji Indonesia ke depannya? Akan semakin sukses dan pelayanan semakin baik. Akan semakin sukses dan pelayanan semakin baik. Luar biasa sekali Bapak. Kalau tadi di games pertama tidak ada jawaban 10 nih Pak. Kok nggak ada jawaban poin 10? Iya. Karena target kalau kita maksimalkan sampai 10 ya, itu sudah berarti sudah tidak ada tantangan yang kita akan hadapi. Kalau haji itu setiap tahunnya permasalahan pasti ada. Kenapa setiap tahun permasalahan haji ada? Karena jamaah yang kita berangkatkan itu berganti-ganti setiap tahun. Berbeda-beda Pak ya? Berbeda. Terus kita tahu sendiri pendidikan jemaah haji mulai dari TK ya sampai profesor. Jadi banyaklah permasalahan yang akan muncul makanya walaupun sesukses apapun kita melaksanakan ibadah haji tahun 2026 ini, kami di Kementerian Haji tidak merasa bangga, tidak merasa wah, karena itu tadi ya. Permasalahan tahun depan beda lagi. Beda lagi Pak ya? Permasalahan. Setiap tahun selalu ada tantangan baru ada seperti tantangan itu. baru ya. Tetapi syukur kalau di manajemennya alhamdulillah sudah bagus. Baik. Terutama di pembagian nusuknya di dalam negeri. Sebelumnya di Arab Saudi. Terus Makarot, layanan pemeriksaan paspor sebelumnya di Arab Saudi sudah ada. Baik. Bandara Sultan Hasanuddin. Nah yang menarik tadi Pak Iqbal katakan hal yang paling membanggakan dari jemaah Sulsel itu pakaiannya yang bling-bling. Penjelasannya dong Pak seperti apa? Iya, ini budaya kita Bugis Makassar ya, ini sudah terlihat di Seantero Nusantara. Ya, jadi saya tanya teman-teman kanwil lain, ada enggak bling-bling juga di embarkasi kalian? Ada. Oh, berarti itu orang Sulawesi Selatan itu Bugis Makassar itu. Ya, kami merasa bangga ya dengan budaya kami, budaya Bugis Makassar. Jamaah
bagi jemaah yang sudah melaksanakan ibadah haji ya, itu menggunakan bling-bling merupakan rasa rasa kesyukuran ya, rasa syukur kehadirat bahwa mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Hanya saja perlu dibatasi ya, perlu disampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan ke jemaah, walaupun bapak ibu-ibu menggunakan pakaian bling-bling karena ibu-ibu sudah melaksanakan ibadah haji baru pulang dari tanah suci, tolong tetap dijaga auratnya, tetap dijaga lehernya. Ini terutama leher. Kalau kita kan ibu-ibu itu kalau sudah pakai bling-bling, ini leher ini kelihatan. Jadi kami sudah sampaikan kemarin untuk tetap dijaga auratnya dan agar rasa riak itu tolong jangan terlalu jangan terlalu kelihatan riaknya ya. Ya, menggunakan pakaian bling-bling hanya sebagai tanda bahwa ibu-ibu sudah melaksanakan ibadah haji. Rasa syukur Pak ya, seperti itu. Baik. Pak, kalau memang dari pihak pemerintah sudah melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin kepada para jemaah, apa kemudian yang harus dari sisi jemaah harus persiapkan? Misalnya kemudian untuk tahun depan, misalnya mereka merupakan jemaah calon haji tahun depan, apa yang mereka harus pahami dan persiapkan sebelum berangkat haji, Pak? Ya, pertama mereka harus menyiapkan kesehatan, menjaga kesehatan dan memeriksakan diri di kesehatan agar mengetahui lebih awal kesehatannya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik ya. Semua pelaksanaan ibadah haji di Haram maupun di Madinah itu dengan menggunakan fisik atau jalan kaki. Makanya di awal kami menyampaikan ke jemaah untuk memeriksa kesehatan. Yang kedua, dokumen mereka, paspor apa semua ya. Yang ketiga terkait dengan manasik. Makanya pemerintah tahun depan akan melaksanakan manasik haji itu kurang lebih 8 kali. Ya, dan kami bermitra dengan kelompok bimbingan ibadah haji umrah. Itu batasnya pelaksanaan ibadah haji minimal mereka sampai 15 kali. Jadi dengan apabila ada jemaah mengikuti manasik pemerintah 8 kali dan bergabung di KBH sampai 15 kali, berarti pertemuan sudah maksimal sampai 23 kali. Kami harapkan dengan pertemuan 23 kali ini jemaah sudah memahami dan mengetahui betul manasik haji yang akan mereka laksanakan nanti. Baik, untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 sudah selesai Pak ya. Untuk sudah. Tahun ini kemudian apa hasil evaluasi yang akan menjadi fokus perbaikan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan? Yang fokus kami perbaiki nanti adalah istitaah kesehatan ya. Walaupun jumlah kematian jemaah dibanding tahun sebelumnya, tahun ini agak turun dari tahun sebelumnya, tetapi istitaah kesehatan adalah fokus kami nanti di tahun depan. Ya, jemaah kalau yang meninggal tahun ini kurang lebih sudah 360, kalau tahun kemarin itu 446. Ya, sudah sangat turun, tetapi tetap kami fokus di istitaah kesehatan karena kami dengar dan melihat dari video teman-teman, petugas-petugas kami itu kewalahannya di jemaah-jemaah yang tidak istitaah. Jemaah-jemaah lansia yang mandiri, jemaah-jemaah lansia tetapi sendiri, tidak ada pendampingnya. Jadi petugas kami yang seharusnya melayani 387 jemaah, kalau ada jemaah yang tidak istitaah terus dia mandiri di situ, tidak ada pendampingnya ya, petugas kami yang harus fokus di itu. Jadi bisa jadi terabaikan layanan ke jemaah-jemaah lainnya. Makanya tahun 2027 itu kami harapkan kepada tim pemeriksa kesehatan di daerah, apabila jamaah tidak istitaah kesehatan, jangan sekali-sekali istitaahkan, jangan sekali-sekali membolehkan berangkat. Kalau memang tidak mampu ya, kalau memang sakit ya jangan. Karena haji itu bagi orang yang mampu, termasuk kesehatannya. Kesehatan dan fisik Kesehatan Pak ya? dan fisik. Kalau tidak mampu ya tidak diwajibkan lah. Kalau memang ada orang tua kita yang pokoknya sudah tidak mampu, bergerak saja susah ya, tidak usah diberangkatkan. Ini kan menyusahkan bagi petugas, menyusahkan dengan jemaah-jemaah kita lainnya dalam satu kamar. Kan jemaah yang lain akan terganggu bila sudah buang hajat di kamar, di tempat tidurnya.
Jadi banyak faktor ya kenapa kami akan memperketat nanti. Baik, jadi sekali lagi untuk pelaksanaan ibadah haji itu bagi yang mampu Pak ya, baik dari segi fisik terutama dari segi kesehatan yang menjadi hasil evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, dan semoga walaupun memang tahun ini sangat sukses Pak ya, kita berharap tahun depan di tahun 2027 bisa lebih sukses lagi dan juga memaksimalkan pelayanan kepada para jemaah haji. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.